Aduh, ampun bro, ditinggal sehari aja bisa rata semua ikan gue. Albino koi red ribbon mati semua tuh. Kayaknya kena sarang burung deh. Dia doang soalnya yang paling cerah di sini ikannya. Yang lainnya ikan-ikan warna yang nggak begitu terang, kayak yellow pingu, terus panda. Di situ ada mozaik, itu mozaik. Yang kena sarang albino koi. Pusing. Jadi kemarin itu sempat seharian gua tinggal untuk liburan bareng anak-anak, bareng keluarga. Benar-benar ditinggal dari semalamnya sih. Jadi gue berangkat Jumat malam, nyampe sana Sabtu pagi, terus baru pulang semalam jam 3 hari Minggu. Dan tempat kemarin kita liburan adalah di Jogja. Gokil, seru banget sih di sana. Ini dia ada beberapa keseruan waktu gue lagi di sana. Jadi kemarin tujuannya pertama ada Pantai Drini, terus kedua ke Lavator, yang ketiga kalau ke Jogja, belum ke Jogja namanya kalau nggak ke Malioboro. Tapi di Malioboro udah capek banget, jadinya kita cuman makan doang sama lihat-lihat sedikit lah. Seru, rame, menyenangkan liburan di Jogja. Oke, sekarang kita balik lagi ke realita. Kayak yang kalian lihat tadi, pertama gue udah kasih tahu kalau albino koi gue satu ember rata, habis tiada sisa, benar-benar tidak ada satupun sisa sama sekali. Dan kemarin di sini ada beberapa ikan albino full red yang gue pisahin karena sakit. Bener aja sekarang pada mati. 1, 2, ini juga betinanya mati. 3, 4. Aduh, banyak banget yang mati. Terus gua ngecek lagi tadi ada ini indukan mini panda juga mati. Aduh, yang lainnya aman 100, sisanya aman-aman semua. Kita cek ke dalam indoor. Ini dia udah mati 4 ekor yang di indoor. Ada albino full red, terus PRTDE, sama satu lagi panda. Kita sambil ngasih makan deh. Jadi nanti sambil kasih makan, sambil kita jelasin kenapa ikannya bisa pada mati. Ini gue pakai kutu air beku karena tadi pagi kan gak sempet nyari, kecapean bro. Kita pulang jam 3, di jalan juga kita gendongin anak terus. Aduh, maklum lah bapak anak 3. Oke, ini dia kutu air bekunya masih fresh, merah-merah. Kita langsung kasih ke ikannya. Oke, yang pertama kita kasih albino full platinum. Gue yakin sih lapar banget sih pada seharian kan kemarin puasa. Lahapnya. Kok yang di depan cuman betina doang, jantannya pada kemana? Sini biar kelihatan ganteng. Nah, woi, sama aja dong, gak kelihatan. Cakep ya. Masih belum maksimal sih, ekornya masih bisa lebar lagi deh. Duh, cakep. Ini kutu air beku bro, aman jadinya buat ikan. Yang penting kita ngasih sehabisnya aja. Lahap banget, gokil. Kita geser sebelahnya ada PRTDE, Platinum Red Tail Dumbo Air. Ini betinanya nggak banyak, cuman seekor doang. Oh, ini juga tadi betinanya ada yang mati 1 nih. Oh iya, gue kan tadi bilang mau bahas juga ya. Jadi kalau misalkan ada yang mati secara tiba-tiba, itu lo harus ngecek juga tuh kondisi ikan yang lain kayak gimana. Apa dia mati karena penyakit yang menular, atau karena emang penyakit yang tidak menular. Nah, ini gue cek semuanya. Kayak dari cara berenang aman, dia nggak geol-geol ya, normal berenangnya. Terus dari badan, ekor dan lain-lain itu
aman sih, dia bersih, nggak ada bintik putih atau white spot. Juga nggak kuncup. Jadi dorsal sama ekornya itu aman, dia nggak nguncup dah. Kita nyebutnya nguncup. Jadi kalau ikan yang nguncup itu bisa dipastikan sakit sih. Ini yang lainnya aman sih. Mungkin dia mati karena Yo bisa umur juga, bisa karena penyakit dalam juga. Jadi bukan faktor penyakit yang menular, yang lainnya aman. Nah itu kalau misalkan ada ikan tiba-tiba mati, wajib banget dicek kayak gitu, barengan yang di wadahnya itu aman atau enggak. Oke, kita lanjut kasih yang atas pingu. Udah pasti pada lapar sih. Enak juga ya pakai kutu air beku tuh, emang kayak gini enaknya, dia tuh nyebar. Lahap banget kan. Itu tuh jantannya cakep banget kalau ribbon ya. Senengin banget ikannya. Sekalian deh langsung geser kita ke sebelahnya. Habewet, ikan yang selalu lapar. Wih, ayo digas. Terus di habewet itu kalau dikasih lampu dari atas itu nyegerin banget. Kita cek dari dekat dong. Nah, biar nggak ngeblur. Tuh kan cakep banget kan ikannya kan. Ini apalagi nanti kalau dia makin besar, dia makin lebar, dia nanti ekornya makin dewasa, makin asik dia dilihat habewet itu. Lahap banget makannya cuy. Sekalian langsung kita geser lagi dah. Platinum Red Mosaic Big Air Ribbon. Ini udah mulai menipis lagi. Loh kok nggak ada yang kena? Bentar. Udah pada ke dasar soalnya kutu airnya nih. Oke, gas makan. Udah pada nyampe bawah aja kutu airnya. Kita lihat yang atas aja dah. Seger banget cuy. Nah, tipe telinga lebar, telinga dia bisa lebar banget. Kita lihat dari atas. Warna telinganya tuh jadi asik banget dia buat top view. Ini juga sebelahnya Platinum Red Mosaic yang bukan ribbon, normal. Tuh enak banget dari atas cuy. Cakep. Coba dari samping. Lah. Bedanya sama yang tadi itu kan ribbon sama enggak ya, ini yang enggak ribbon, yang enggak ada dasinya. Oke, gua sampai lupa kan tuh, jadi mau bahas yang tadi ikannya pada mati. Tadi yang mati ada dari wadah sini, albino full red sepasang. Yang tadi ini jantan betina sepasang mati. Di sini. Emang dari sebelum gua tinggal itu yang betina sih terutama, dia tuh udah kuncup, udah parah, udah berenang itu geol-geol kayak gitu. Itu udah tahu gue kalau dia tuh sakit. Nah untuk yang jantannya kemarin kayak masih sehat banget sih, masih aman, nggak kelihatan jamur, nggak kelihatan white spot, nggak kelihatan berenang ngegedek-gedek, masih benar-benar normal. Nah itu kemarin betinanya gue pisahin di wadah ember yang biasa untuk kelahiran. Terus gue kasih garam sama krivlavin doang. Nah itu biasanya kalau ikannya kondisinya fit, dia masih bisa sembuh. Cuman kalau dia udah lemas, udah nggak mau makan tuh udah susah sembuh. Untuk yang jantannya ternyata nyusul juga, dia mati. Betinanya mati sama jantannya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi ada lagi yang mati di sini nih. Panda yang ini nih tadi mati. Bentar, kita kasih lihat sekalian dia makan deh. Ini tempat panda yang mati ya, yang tadi mati. Di sini nih. Betina tadi yang mati pandanya. Oke, sebentar. Nah, kalau ikan mati kayak tadi, terus ikannya barengannya itu banyak, itu yang lainnya harus dicek ya, kayak yang tadi gue bilang di PRTD tadi itu sih. Jadi misalkan ada yang mati satu, itu indikasi kalau
kemungkinan ada yang bermasalah di wadahnya. Kita lihat terutama dari ikan-ikan yang lain nih. Dicek dulu ada white spotnya nggak. White spot itu kan bintik-bintik putih di badan. Terus kedua, kuncup nggak ikannya, ekor sama dorsalnya itu nguncup. Yang ketiga, jamuran nggak ikannya. Terus berenangnya geol-geol nggak. Itu yang perlu dicek sih kalau misalkan ada salah satu ikan yang mati dalam wadah. Ini gue cek sih aman sih semuanya, nggak ada yang kuncup, nggak ada yang bermasalah. Mungkin ya karena kayak tadi PRTDE tadi itu matinya itu kayak satu ikan itu aja yang bermasalah, mungkin dari pencernaan atau apa yang gue sendiri nggak terlalu mendalami. Kalau ikan mati hanya 1-2 ekor. Kalau yang lainnya aman kayak gini, ini nggak perlu diapa-apain nih. Deh, cuman kayak biasa aja, pelihara kayak biasa. Kalau penyakit dalam yang kayak pencernaan kayak gitu dia nggak nular sih, jadi aman aja. Ini panda, lucu banget ikannya ya. Bentar, gue kasih makan lagi, kita kasih lihat panda lagi. Ukurannya hampir sama semua panda, soalnya kan yang paling gede biasa langsung buat gue kirim. Nih, udah tuh. Oke. Ini masih campur, ini ribbon sama normal. Tuh, ya Allah, cakep banget cuy. Kalau ada ribbonnya makin imut dia ya. Sedikit lebih gagah lah, sebagai mini panda ikan yang kecil-kecil. Kok ngeblur cuy, bentar cuy. Yang ini kok bisa nggak kelihatan ya, coba sebelahnya aja nih, yang agak gede-gede. Ikannya tuh gesit banget, kalau panda tuh berenangnya brutal pisan. Ini ribbonnya, cantiknya, lucu banget kan ikannya. Ini ribbon semua sih gue pisahin di sini. Ada tuh satu yang nggak ribbon. Tuh, gemes banget kan ikannya kan, imut-imut. Tuh, ini yang paling gede nih. Jadi nanti kalau ada yang jajan ini panda, gue ngirimnya ukuran segini. Tuh, wih, lucunya. Ini gemes ya ikan panda ya. Ribbon ini baru gue dapet sih, baru setengah tahunan lah. Udah lumayan banyak di sini. Cantik ikannya cuy. Lanjut ya. Gue mau kasih makan ikan di tank-tank kesayangan gue. Ini AFP. Ini yang mau gue pindah tapi nggak jadi, malah gue mindahnya yang lain. AFP juga sih, tapi dari peranakan yang lain. Nah ini HB White. Belum ada tanda-tanda kehamilan. Makan bro, malah nggak makan. Loh, nggak lihat apa gimana? Nah ini albino yellow cobra yang kemarin gue bilang fin rot. Dia udah sembuh tuh fin rotnya. Kita lihat. Fin rotnya sembuh. Jadi sembuh itu tandanya merah-merahnya udah hilang tuh. Kan kalau fin rot itu ujungnya itu merah kayak luka. Nah ini sudah aman. Kayak yang kemarin gue bilang, ikannya cuma didiamin aja, nggak usah diapa-apain. Selama ikannya itu nggak kuncup, nggak ada white spot, nggak ada jamur, itu nggak nular. Fin rot itu nggak nular, aman. Ini yang satu lagi tuh, palingan ya sobek-sobek dikit lah. Kagak kelihatan ini kan gimana ini. Nah, tuh lagi pada makan. Nah, kita lanjut sebelahnya. Kalian tahu lah ya ikan apa. Ini kemarin alhamdulillah sudah lahiran. Nah, ini yang baru lahiran tuh dia tuh. Bener deh. Mulai ngeblur ini kacanya, nanti mungkin mau gue gosok deh biar lebih kelihatan. Oh iya, udah berlumut. Tuh, kelihatan tuh baru tuh ikannya. Iya, ampun, cakep banget. Kelihatan ya. Cuma warnanya nih kurang maksimal nih. Kalau kemarin kan gue videonya pakai soliter, jadi karena kelihatan maksimal banget. Wih, tuh, foamnya cakep banget. Kenceng banget dia punya half moon. Dan ini anakannya belum gue taruh nih kemarin. Oh iya, kita kasih makan cutwire dulu. Nggak kelihatan tapi ya. Nanti gue kasih lihat deh ikan-ikan lain pada makan cutwire beku. Sebelahnya PRTDE. Oh, ini ada yang hamil nih kayaknya. Iya tuh hamil tuh, nanti abis ini gue pisah. Oke, PRTDE kita sarapan dulu guys. Yep, udah dateng. Jantannya doang baru ngeliat. Tuh hamil sih betinanya tuh yang di belakang tuh. Dia belum kayak yang kemarin gue bikin konten itu ya. Kemarin gue bilang kalau dia belum makan, terus kita sembari ngasih makan tuh sembari dicek. Kalau misalkan perutnya gendut nih kayak gini nih. Tuh perutnya graphite spotnya kan udah hitam banget tuh.
Ini juga dia nyendiri, dia yang lainnya pada makan, dia malah ke belakang sendiri itu. Dia nyari spot buat lahiran. Gue pisah bentar palingan udah lahiran itu. Oke, kita geser sebelahnya. Nah, kemarin gue jadinya ngisi ini nih, albino full platinum. Berapa tuh isinya tuh, gue lupa kemarin. Ada 1 jantan 5 betina. Ini baru masuk sih, jadinya dia belum terlalu kenal dia sama makanannya. Ini betina semua tuh. Iya, kemarin soalnya jantannya cuman 1 doang yang paling cakep, jadinya gue masukinnya cuman 1 doang deh. Sama kemarin kebetulan dia peranakannya banyak betina. Jadi juga kalau ada yang nanya kayak gimana sih cara biar lebih banyak jantan, terus gimana sih caranya biar lebih banyak betina, atau bahkan minta gimana caranya supaya keluarnya jantan 100%. Aduh, itu pertanyaan yang paling susah gue jawab. Karena kan kalau kita ternak kan keluarnya banyak, terus juga ikannya itu nggak bisa apa ya namanya, sesuai sama keinginan kita. Untuk jumlahnya random jantan betinanya. Memang ada genetik ikan yang benar-benar keluar betina 100% atau jantan 100%, tapi itu nggak selamanya bisa terjadi, palingan sekali 2 kali. Kayak gue ya pernah lah beberapa ngalamin juga, bener-bener 100% betina pernah, 100% jantan pernah. Aduh, tapi itu kejadiannya lebih ke ikan-ikan yang crossingan. Jadi misalkan PRTDE yang ini gue kawin PRTDE lain punya orang gitu, yang lain yang punya orang lain maksud gue. Nah itu nanti dia itu kadang keluar kayak gitu, jantan 100%, betina 100% kayak gitu. Nah, jadi kalau nanya ya nggak bisa sih, bisanya tergantung rezeki lu. Ya lu berdoa aja, kalau mau banyak jantan ya berdoa, kalau mau banyak betina berdoa. Tergantung rezeki masing-masing. Oke, kita lanjut. Foto air beku ini juga bisa ya buat burayak. Ini yang kemarin umur berapa hari sih gue juga lupa. Itu, bentar. Biar kelihatan dia pada makan. Oke, ini ada 1 tuh lagi makan tuh burayaknya. Yang lain belum pada lihat. Oke, udah pada mulai ngeliat. Tuh ya, kelihatan ya, lucu ya makannya ya. Tuh. Aduh, malah jadi hilang dah tuh. Ini burayak udah pada bisa dia makan kayak ginian. Jangan kan kutu air, pelet aja ya kan, yang benda mati dia diem doang aja dimakan sama burayak. Jadi emang enak banget kan kalau pelihara kayak ikan yang lahiran itu. Jadi dari umur 0 hari dia udah pada bisa makan pelet. Kita nggak kerepotan nyari kutu air, tetasin artemia, atau beli cacing sutra. Dia tinggal ditabur pelet aja udah bisa. Oke, kita lanjut lagi. Gue nambah lagi nih, nambah kutu air. Sekarang di indoor 3,5 taker kutu air bisa habis. Ikan udah makin banyak cuy. Jadi buat 1 plastik cukup habis sampai di sini. Bahkan kurang deh, ini belum pada makan yang di sini moli gue. Bentar. Moli. Ini juga belum makan, moli belum makan. Moli ini belum makan. Ini juga belum makan, golden black. Ini calico belum makan. Apa lagi? Nah itu kalau teman-teman nanya kemarin tuh daun apa yang gue pakai, itu nggak sengaja, itu cuma daun jambu. Jadi sebelahnya itu ada pohon jambu. Nah kadang kecemplungan ke sini. Itu gue nggak sengaja, dia masuk doang, kagak gue ambilin sih. Kayak kelihatan lebih ikannya nyaman, bisa ngumpet-ngumpet, bisa sembunyi di situ. Jadi kayak sehat aja, ikannya aman. Kayak kita ke outdoor ya. Oh iya, udah nyampe sini. Karena tadi yang paling mengejutkan adalah kematian dari albino koi red ear. Sekalian gue bahas kenapa bisa pada koit secara tiba-tiba, atau istilah kerennya sudden death.
Sudden death itu biasa kita pakai tuh di nick game. Misalkan game online, gue dulu main RF, Racing Force. Itu banyak juga yang pakai nama Sudden Death. Dan gue masih ingat itu yang pakai nama Sudden Death itu Om Wandi atau Om Kumis Bewok. Nah, itu kenangan gue. Nah, ini mati nggak secara tiba-tiba ya. Ini mati karena diserang hama burung. Soalnya beberapa kali ini lagi aktif banget burungnya, terobos dari sini datang, wih, nyemplung-plung, disikat lah ikannya. Oke, kita ikhlaskan. Terus kita tadi juga ada berita duka dari mini panda. Mini panda ini kemarin udah sempat sakit, jadi cirinya itu dia berenang udah geol-geol. Ini juga masih ada yang sakit sih jantan-jantannya. Ini ada yang sembuh tuh betinanya. Cuman nggak kelihatan ya di sini ya. Ini dia sakit. Ini yang nggak bertahan. White spot, jamur, kena semua dia di sini. Gue diemin doang. Jadi yang masih bisa hidup ya bertahan kayak gini. Terus yang mati ya udah mati. Kalau kena satu lubukan atau satu wadah kayak gitu, biasa gue cuman pakai garam sama akriflavin. Nah itu juga alasan gue kenapa lebih milih media ember ketimbang kan kemarin yang wadah-wadah gede itu kayak bokulkas, terus terpal kayak gitu kan. Ketika ada kasus ikan mati kayak gini, yang mati hanya satu ember, nggak kena sampai ratusan ekor di bokulkas ataupun kolam terpal. Nah ini kan nggak menular, jadi cuma satu wadah itu yang kena, yang sebelahnya aman kayak gitu. Oke, jadi mati pun itu nggak secara tiba-tiba ya. Kayak misalkan gini, kan banyak tuh yang sharing-sharing ke gue kan, bang ikan gue mati, kenapa? Bingung dong gue jawabnya gimana. Ikannya mati kenapa? Ya karena dia udah nggak berenang kan. Kadang gue suka ngelawak juga, jadi dia bilang bang ikan gue tiba-tiba mati, apa mungkin karena tenggelam kali ya. Terus dia bilang ikan gue tiba-tiba mati, apa dia lupa cara nafas. Pikir gue gitu kan. Cuman kalau gue bercanda nanti pada anggapnya serius lagi, bilangnya nanti gue kagak mau sharing-sharing. Oke, jadi ikan yang mati ya karena ada penyebabnya. Penyebab paling umum ya sakit. Nggak bisa sih ikan tiba-tiba mati. Ikan tiba-tiba mati itu ya nggak mungkin dong ikan tiba-tiba lagi sehat-sehatnya atau dia kejedok galon jadi mati. Atau dia tabrakan sesama ikan jadi mati. Ya kan kagak mungkin kan. Ya kemungkinan ada deh penyebab mati tiba-tiba. Gue baru inget kasusnya, ada customer gue, dia airnya itu gak tahu ya, dia airnya PDAM jernih. Terus ketika ikan masuk, tiba-tiba ikannya itu brutal, berenang secara acak, secara random, tiba-tiba pingsan ikannya. Pingsan tapi kayak mati, pokoknya kayak gimana ya. Kalau lu tahu atau lu pernah nyoba ngebius ikan, kalau pemain cupang pasti tahu deh, ngebius ikan dia udah sering kan. Pemain cupang itu kayak kalau mau kontes dia harus salon ikan. Nah salon ikan itu perlu dibius ikannya supaya nanti kalau di salon dia nggak berontak. Nah kasusnya sama, jadi air baru, pam, ikan masuk, wah berenang secara random, tiba-tiba pingsan kayak ikan cupang itu. Nah itu yang bisa jadi salah satu penyebab sudden death. Kalau penjelasannya sih karena airnya itu bisa jadi ada kandungan yang nggak terlihat, umpamanya pH-nya tinggi, atau misalkan zat besinya tinggi atau zat kapurnya tinggi, itu kan bisa semua ya. Ya itu, jadi tiba-tiba ikannya kaget, langsung pingsan. Nah kalau ada kejadian ikan kayak gitu, sebenarnya ikannya tinggal lu ambil,
Tapi ini eksekusinya harus cepat ya. Ikan pingsan lu ambil langsung pindah ke air yang lain, itu ikannya bisa siuman lagi, nanti dia sadar lagi. Jadi sama aja kayak di ikan cupang, dia kalau misalnya habis di salon dicemplungin lagi ke wadahnya, aman. Kayak ikan kena es batu, ikan kena tembakau, terus ikan, pokoknya macam-macam sih cara bius itu. Nah itu sama persis kayak gitu, dia kaget sama lingkungan barunya, tiba-tiba langsung wush, pingsan. Oh nih ada nih salah satu ikannya sakit nih ya, kayak tadi gue bilang kan, kalau misalkan ada ikan mati tiba-tiba tuh lo harus cek dulu kenapa dia bisa mati. Nah ini ada ikannya gak normal nih, ini kurus nih dia tuh ya, tuh berenangnya kan gak dangak, dia dangak, ini dangak. Nah ini kayaknya ya gue bilangnya apa ya, penyakit dalam sih kalau gue bilang, yang gak kelihatan tapi berdampak lama-lama, ikannya kurus kayak gitu, ikannya apa ya, nggak mau makan tiba-tiba mati. Nah itu penyakitnya nggak menular itu. Oh kecuali ini, kalau ikannya itu kena parasit namanya Kamalanus. Ciri ikan Kamalanus itu ada di anusnya itu kayak semacam benjolan merah, dan itu hidup hidup dan itu menular parah, airnya menular, medianya juga. Kalau misalnya lu pakai bekasnya nih, terus ikan udah kosong tapi udah ada bekas Kamalanus, lu cemplungin ikan baru, itu kena juga. Nah kalau ikan-ikan yang di sini, semua ikan yang ada di farm gue udah gue kontrol, nggak ada Kamalanus, aman. Penyebarannya Kamalanus gue belum tahu dari mana. Yang gue tahu sih penyebabnya maksud gue, penyebabnya itu gara-gara ikannya itu memang udah terjangkit virus itu, udah terjangkit parasit Kamalanus itu, terus dia menular melalui proses perkawinan, terus buang telur cacingnya ya, terus jadi kena semua satu wadah. Itu penularannya cukup cepat, bahaya. Kalau gue cari artikel itu belum ketemu sih penyebabnya itu dari mana. Dan yang gue rasain ya, orang pada ngomong dari cacing sutra, dan yang gue rasain itu enggak sih, dari cacing sutra enggak menyebabkan Kamalanus. Selama gue pakai cacing sutra itu udah lama juga, lumayan lama, itu aman-aman aja. Nah, ini kayak gini nih, ikannya mau mati nih dia. Ini tidak menular, cuman ya udah mati satu ekor. Kayak yang tadi panda kan, pandanya mati satu ekor, lainnya aman. Apa lagi ya? Nah, kita sambil kasih makan. Udah mau habis aja. Ini udah semua. Ini kemarin gue bilang mau pembesaran di sini ya, pengen nyobain ini albino yellow cobra. Ini kemarin lahiran di mari. Coba deh kita kasih untuk pembesaran. Nanti biar kita bisa kasih sharing-sharingnya lagi. Enggak, beneran ada full gold. Gue pengen lihat, udah lama gak full gold. Oke, makan. Gimana full gold gue? Keren gak? Keren lah, gila. Kayak kapal. Tuh, cakep banget ya. Ini sekarang dikenal sama orang itu land lokal, anjay. Land lokal. Gara-gara ada gold Thailand. Gold Vietnam maksud gue. Ini dibilang lokal gara-gara ikannya kualitasnya beda sama yang import Vietnam. Iya memang beda sih, dia dari segi betina beda. Soalnya kalau betina yang lokal, bilangnya lokal, itu bodinya itu platinum, goldennya itu nggak full dia. Kadang cuma setengah badan doang. Sedangkan kalau yang Vietnam itu full betinanya, bodinya full. Kalau dari segi jantan sih hampir mirip lah, kualitasnya sama. Oh ya, by the way, ikan ini dulu itu sama aja, dia impor juga nih. Dulu Thailand gue kalau nggak salah inget. Dulu gue punya itu tahun 2018 gue udah punya ini. Sama gold juga ngomongnya ya, impor Thailand dulu awal masuk. Sekarang jadi gapir lokal coy. Gapir lokal. Ya semua ikan yang ada breeding di Indonesia ya disebutannya gapir lokal lah bro. Kita harus banggain karena kita udah bisa nyetak ikan-ikan Vietnam. Walaupun kita harus ngambil induk dari sana.
Kalau bisa ya cap Indonesia lah yang lebih terkenal, jangan kasih cap Vietnam. Biar breeder kita juga dikenal sama orang sana. Aduh, gua malah lupakan tuh, malah gua kasih ikan mati, ini nggak bakal dimakan. Udahlah, mau malas ngeliat lu pada mati. Aduh, kayak gitulah bro, kalau misalkan pelihara yang bernyawa, ya kadang ada aja lah masalahnya. Ya memang kita sebenarnya nggak pengen ikannya mati, tapi gimana lagi ya kan, namanya bernyawa ya pasti ada ya kematian, resikonya kayak gitu. Nih gol gua nih, tuh gol. Udah amat lah orang mau ngomong Vietnam apa lokal, yang penting tuh ikannya gue suka. Ini kan udah dari 2018 bro gue punya. Tuh udah punya gue dari 2018, aman ikannya, genetiknya udah oke. Kayak gue bilang, kalau wadah-wadah kayak gini ikannya bermasalah, kena white spot, jarum, jamur, sama lanus, bisa stres ngurusinnya. Karena kita harus nguras total. Coba bayangin nguras total, ikannya mati ratusan ekor, apa nggak pedih bro? Apalagi ikannya kualitas. Nyeri kita mikirinnya. Tapi yang namanya ikan ya kan, bernyawa kayak tadi gua bilang, nggak bisa apa ya, ya udah emang itu resikonya bro. Oke, nih kan udah pada mulai gede nih bro, cakep nih. Udah pada ada koi-koinya, nanti mau gue pindahin deh. Ih, asik nih. Oke. Udah, kayaknya hari ini tuh dulu deh bro. Gue cuma mau update gimana cerita ikannya bisa pada mati, terus kejadiannya gimana, kronologinya gimana. Jadi kalau misalkan kalian mau cerita ke gue ikannya kenapa mati, boleh banget. Cuman cobalah dikasih penjelasan sedikit, apa misalkan ikannya mojok di pinggiran, terus ikannya kurus nggak mau makan, atau ikannya tiba-tiba lompat atau gimana ya kan. Gue juga butuh kronologi ikannya mati itu gara-gara apa. Jadi seakan-akan gue kayak dukun aja, gue harus nerawang lu ikan gue mati kenapa. Lu bayangin gue ditanya kayak gitu. Ikan gue mati kenapa bang? Jadi gue mana tahu lah, gue kan kagak melihara ikan lu. Oke dah, kayak gitu dulu. Semoga ada ilmu yang bisa didapat, ada apa namanya ya sedikit-sedikit yang berguna lah dari video gue. Oke, jangan lupa komen, like, subscribe kayak biasa. Oke, lanjut gas breed.